Rolling kamera cut. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, asik our channel saya Ahmad Sogi. Masih di obrolan santuy. Ini kali ini part yang ketiganya. Hari ini malam ini saya kedatangan bukan tamu, keluarga juga. This is my brother, old brother, kakak tertua dari 6 bersaudara. Namanya Bang Ahmad Yani atau Muhammad Yani sih? Muhammad, Pak. Hah? Muhammad Yani. Iya. Kita saking lamanya kita tidak bersua ya, tidak berjumpa ya, nama panjangnya. Saya biasa manggilnya Bang Yani. M-nya 1. Muhammad. Muhammad Yani. Kalau M-nya 2 jadi M Muhammad Yani. Bang, kita ngobrol-ngobrol di tengah pandemi. Ya karena kita mungkin sudah tahu sebuah regulasi pemerintah, kita stay at home, terus orang Jakarta nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik, nggak boleh. Nggak punya kampung, Pak. Kita orang Jakarta asli. Nggak punya kampung kita. Oke Bang, gimana perubahan 2 bulan 3 bulan sebenarnya kita ini PSBB? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan atau mau masuk 3 bulan. Apa sih efek yang dirasa itu? Ya beda banget, ini banget. Bang Yani. Kayaknya sih biasa aja. Asik. Biasa aja ya. Biasa aja. Nggak ada efek apapun. Maksudnya pekerjaan ya biasa aja. Kemudian masalah kebutuhan juga ya sama, normal. Ya. Terus apa lagi? Ya kita makan tetap sehari 3 kali. Iya. Bukannya sekarang puasa 2 kali doang? Oh, iya. Apa jam-jam jam 1 jam 2 makan terus ntar sahur lagi? Maksudnya kan kita kan PSBB ini beranjak dari sebelum puasa kan. Iya, iya. Nah, maksudnya sebelum puasa itu kita tetap makan normal. Nah pas kita puasa ini ya alhamdulillah kegiatan juga masih seperti dulu. Cuma perbedaannya ya kita agak susah lah untuk misalnya buat salat Jumat berjamaah, kemudian buat salat tarawih di masjid juga. Akhirnya kita kan inisiatif untuk sholat tarawih di rumah gitu. Dan alhamdulillah emang dari tahun ke tahun juga emang sholat tarawih di rumah kita, karena kita ngadain ada musola sendiri. Nah itu hanya untuk lingkungan kita aja, lingkungan blok tersebut. Kita tinggal di rusun. Iya, kita sedikit ke rusun. Bang Yani ini tinggal di rusun Marunda ya Bang? Iya. Sejak tahun? Sejak 2012 kalau 2012. Itu bisa tinggal di rusun. Kan sebenarnya orang Betawi, orang Jakarta kok bisa berada di rusun? Apakah ada something atau gimana? Sedikit dong cerita. sebenarnya sih saya juga merasa ini juga ya. Apa tuh? Tiba-tiba kok kenapa bisa jadi orang rusun gitu. Yang punya Bener. Karena nggak nyangka gitu kalau misalnya tiba-tiba kita jadi orang rusun, padahal alamat rumah kan kita tinggal di pertama di orang tua di Condet, kemudian tinggal di Penjaringan, mental Penjaringan. Nah dari Penjaringan itu ada jalan menuju ke rusun, karena pada saat itu kita mengalami kebanjiran waktu tinggal di sana, tinggal di Penjaringan. Nah itu pas awalnya di situ kita sebenarnya untung-untungan. Saya sama adik ipar itu untung-untungan ke sana ke rusun, hanya bawa fotokopi KTP. fotokopi kan. Nah kalau misalnya kita datang, kalau emang dikasih kunci kita ambil, nggak dikasih ya udah kita balik, karena kan kita niat kita hanya mau tahu sebenarnya awalnya.
Ternyata pas ke sana kita langsung dikasih kunci, langsung kasih kamar. Nah, pas awal itu juga kita merasa, jauh amat nih, ternyata dapat di Marunda gitu kan. Dari pas ngelihat sekeliling keadaan di sana, ini mah kayak awal-awal itu kayak Di tempat ujung Brung. di ujung kulon lah. Karena berasa kayaknya jauh di pelosok Jakarta, karena posisinya memang Pinggir perbatasan perbatasan antara Jakarta Bekasi Bekasi. dengan Jakarta. Itu kayak seperti tempat jin buang anak ini mah gitu ya. Tempat buat anak zaman dulu, tapi sekarang betah. Tapi alhamdulillah pas kita jalanin, kita ya semuanya kita kayak berhadapan dengan kontainer. Itu kan kontainer tuh kalau tiap hari tuh, kalau mental yang nggak ada, tuh udah pasti orang down. Karena teman saya pernah sekali datang ke Marunda, dia bilang dia kapok kenapa lu? Mobilnya Wah, gede-gede. gue takut mobilnya gede-gede banget. Ikut kelindes ya, Akhirnya dia ngeri, sawan pas disuruh balik lagi. Ntar kapan-kapan main lagi. Enggak, aduh, nyerah. Nyerah, takut ya. Enggak, sebelum tadi kan katanya kan rusun di mana Penjaringan itu banjir. Ya. Seberapa parah banjir saat itu? Tahun 2012 atau sebelum-sebelumnya seberapa parah sih? Berarti kan ada program relokasi ya? Iya. Relokasi dari tempat itu. Nah, seberapa parah dulu banjirnya? Emang saat itu sih nggak terlalu parah banget. Emang rata-rata daerah Penjaringan, kecamatan Penjaringan khususnya, itu tempatnya memang rawan sekali banjir waktu itu. Seperti di Muara Baru itu sampai segenteng rumah gitu. Terus kalau di tempat saya itu pas ya paling sebadan lah, badan orang dewasa. Dan sedada Ya sedada orang dewasa. Berarti kan kalau anak kecil tenggelam. Akhirnya pada saat itu kan Ahok yang jadi gubernur menginstruksikan kepada warga daerah Penjaringan, ayo silakan tempati rumah susun. Akhirnya kita coba ke sana, untung-untungan tadinya. yang Ternyata dibilang kita tadi itu ya. iya, dikasih kunci, ya udah kita ambil. Akhirnya sampai sekarang betah. Nah, saat itu kan rusun kan kalau nggak salah itu seperti kontrakan kan? Iya. Bayar sewa. Iya. Nah, saat itu dari tahun 2012 sewa rusun itu mahal atau enggak? Ya kalau untuk orang-orang pengangguran pada saat itu kan, ketika saya pindah ke sana itu kan, itu posisi sedang nganggur. Sedang nganggur, dapat kerjaan ya luntang-lantung lah kerjaan pada saat itu, serabutan, apa aja dikerjain. Ya kalau secara normalnya itu murah sekali karena cuman kurang lebih 150.000 lah Tahun sebulannya. 2015. 2012 itu. Ya, 2012 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih? Sampai sekarang sudah sekitar lebih lah, kira-kira 2,5-an lah. Antara 2,5 sampai 300 itu untuk sewa rusun sama air. Totalnya Kalau dulu sekitar itu kan masih air masih subsidi. Jadi bayar misalnya sebulannya cuman sekian rupiah gitu. Nggak sampai 200.000 untuk pengeluaran rusun sekaligus air. Tapi beranjak ke tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan pembayaran untuk air tersebut. berapa luas sih rusun di sana itu? Luasnya kira-kira aja kalau belum nggak tahu pas. Ya kurang lebih kalau dilihat dari itunya, kamar 2. Ruang tamu ada sekitar 7 sampai 8 meter ya. 8 kali 2 lah. 8 kali 2 sekitar 14 ya. Kamarnya 2 meter 2 meter, 2 meter kali 2 meter. Dari 8 ya. Ya kurang lebih segitu lah. Dan itu berarti kan termasuk mungkin program dari gubernur juga ya mungkin ya. Iya. Jadi kalau nggak salah rusunnya udah ada isinya juga kan, ada TV apa enggak? Pada saat itu pada saat kita menempati itu kan dapat di sana
Jadi melalui KTP kita itu ada pembagian seperti TV, kemudian lemari, kemudian kasur, sama kulkas serta alat-alat dapur itu diberikan. Jadi kita sebenarnya hanya bawa diri dan bawa pakaian yang ada kita, semuanya sudah ada, sudah difasilitasi, cuman kita ambil ketika ada pembagian. Jadi nggak semuanya sudah ada di sana, enggak. Saat ada pembagian kita ada tahap-tahapannya. Setelah kita misalnya ada pengumuman nih untuk pengambilan kasur, misalnya hari apa gitu. Nah itu diumumin mengambil kasur, akhirnya kita ngantri dapat kasur spring bed yang kecil lah, yang ukuran untuk 2 kali 2 meter kamarnya. Enggak, spring bednya bukan spring bed yang gede, bukan ya? Yang large kan berapa itu, sekitar 2 meter 100 1,5. Iya. Nah, pada saat itu di orang-orang dari asal itu ada berapa orang yang masuk rusun? Ada 100-an atau cuma beberapa doang? Pada saat itu memang nggak semuanya orang tertarik, karena mungkin karena jauhnya ya. Jauhnya adanya di ujung Jakarta, banyak yang kurang tertarik. Tapi lama-lama kelamaan ada juga orang-orang yang sampai berani buat bayarin tuh rusun ataupun oper alih untuk menempati itu oknum-oknum lah, oknum yang memperjualbelikan. Tapi sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ada oknum yang ya karena dia nggak betah, mungkin terlalu jauh, jadi dioper. Nah, ngomong-ngomong di Penjaringan sendiri kan tinggal kalau nggak salah sama mertua kan? Ya, sama mertua. Nah, itu di tanah itu tanah pribadi atau tanah kontrakan juga, sewa atau gimana? Kalau di mertua sih bisa kita. Ya mertua tempatnya lain, kita ngontrak sendiri. Oh, jadi tempat lain. Cuman di wilayahnya doang, satu wilayah di lingkungan satu RT. Nah, kalau tanah orang tua mertuanya abang sendiri itu kan digusur juga berarti kan? Enggak digusur. Oh, enggak digusur. Jadi hanya orang yang mau pindah ke rusun, yang enggak mau. Yang di situ kan dibuat pernyataan bahwasanya dia tidak memiliki rumah. Kemudian pada saat itu sedang dalam posisi ngontrak, nah itu difasilitasi oleh pemerintah untuk menempati rusun tersebut. Nah, kalau sekarang sendiri rusun itu masih nggak sih, misalnya Ahmad nih pengen tinggal di rusun, masih bisa nggak? Istilahnya bisa kita sekarang udah penuh gitu, atau memang udah nggak? Sistemnya udah ketat, udah agak ketat sekarang. Dulu kan masih nggak terlalu ketat, akhirnya banyak yang menyalahgunakan. Akhirnya pas awal-awal itu diperketat kembali, akhirnya yang oknum-oknum tersebut dikikis habis. Dalam rusun tadi berapa, dalam satu kan rusun tuh gedung gede gitu kan? Iya. Yang berapa lantai deh kalau ada 5 lantai. 5 lantai. Nah, dalam satu lantai itu ada berapa? Satu lantai ada 20 kamar, 20 rumah lah. 20 rumah. Berarti ada 100 kakak di situ yang menempati satu blok. Oh, dalam satu lantai itu hitungannya blok atau gimana? Satu lantai itu satu blok itu satu gedung berarti. Satu blok satu gedung, dan di situ ada sekitar untuk klaster B-nya aja ada 10 gedung, berarti ada 10 blok. Dari blok 1 sampai blok 11, tapi blok 4-nya nggak ada. Entah mungkin dari sananya ada mitos mungkin. Iya, mungkin nggak tahu juga sih. Nah, sekarang udah berapa tahun nih? 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, hampir 8 tahun lah. 8 tahun. Perkembangannya di sana yang dulu mungkin bilang tadi di ujung
berung atau apalah nah sekarang udah 8 tahun di sana, itu sirkulasi komunikasi baik tetangga dan lain sebagainya dan lingkungan lain-lainnya itu bagaimana? Alhamdulillah karena kita juga suka bergaul gitu ya. As Bergaul anak kita gaul tapi ya udah agak-agak senior. ya bergaul lah ya akhirnya kita saling dalam satu atap saling kenal, saling silaturahmi ya. Walaupun hanya sekitar satu blok itu saja. Mungkin hanya blok-blok lain paling dalam acara-acara tertentu lah, di pengajian atau apa, pengajian yang bulanan atau mingguan. Oke. Terus sekarang kalau pekerjaan sekarang sendiri itu kesibukan pekerjaannya apa sekarang? Ya setelah luntang-lantung sana kemarin gitu ya. Sekarang alhamdulillah saya sebagai PPSU di Kelurahan Marunda, Apa itu PPSU? Pasukan Oranye? pasukan oranye. Kan kalau nggak salah di itu kan masuknya Pemda ya, Iya, Pemprov. iya, Kalau nggak salah ada pasukan Oranye, pasukan hijau, iya, pasukan biru, iya. sama ada lagi nggak? Kalau yang tahu kan cuma yang amat tahu sih cuman di Oranye, hijau, biru. Ya Nah, itulah. cuma cuma itu doang, 3 orang, tiga ini. Nah, tugas dari tiga itu apa aja sih? Kalau PPSU sendiri sebenarnya tugas pokoknya itu Tugas dalam PPSU, keseharian. PPSU itu membersihkan lingkungan sekitar kelurahan masing-masing. Yang mana kan para pekerja PPSU itu sendiri itu diambil dari Lingkungan itu. lingkungan orang-orang lingkungan warga sekitar. Hmm. Yang misalnya yang tinggal di Marunda ya berarti kebanyakan warga Marunda. Mungkin ada yang dari warga-warga tetangga, hanya beberapa orang saja. Misalnya Kelurahan Marunda ada dari Kalibaru atau Cililincing, paling cuma beberapa orang saja yang bekerja di situ. Nah, ruang lingkupnya ya kita menangani wilayah. Ada beberapa tugas. Ada yang bertugas di jalur ataupun yang bertugas di lingkungan. Misalnya di lingkungan itu di lingkungan RT atau RW. Misalnya satu grup di lingkungan RW 1 misalnya. Nah, itu satu grup itu selama seminggu berkecimpung di RW 1 tersebut. Nah, sedangkan kalau di jalur itu di jalan raya, di jalan protokol Umum. lah, jalan umum. Ya, kita tugasnya yang membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar. Oh, berarti ya kalau membersihkan kalau PPSU berarti kan cuma nyapu doang ya, nyapu ngambilin sampah intinya gitu ya. Ya, Ngambilin sampah. Nah, jam kerjanya oh kita tadi yang keduanya dulu deh, yang ke hijaunya itu. Hijau itu tugasnya hijau apa? itu biasanya itu pertamanan kalau hijau. Bagian nanem. Bagian pertamanan dia bagian nanam. Jadi mereka itu khususnya mengurusi masalah tanaman. Baik nyiram, nanem, Ya, mungkin. nanam, menyiram, kemudian menjaga dari hasil tanaman itu sendiri. Nah, itu kan ada tugasnya masing-masing. Kalau misalnya juga untuk penopingan pohon juga mereka tugasnya. Hmm. Bagian ini ya, Nebangin yang iya, ganggu nian umum ya. fasilitas umum. Kalau yang biru itu biasanya tata air. Tata air ada juga yang orange juga, itu bagian Sudin itu. Sudin itu biasanya bagian suku dinas kebersihan. Biasanya mereka untuk mengambil sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan. Tugas mereka itu mengangkut sampah yang sudah kita kumpulkan untuk dioper ke tempat penampungan akhir di Pulau Gebang kalau nggak salah. Oh, berarti pasukan oretnya bukan kelurahan yang ngambil itu. Bukan. Nah, yang hijau dan biru itu
Kalau biru tadi belum dijelasin ya. Yang hijau juga sama di lingkungan itu juga. Di Iya. lingkungan Marunda juga Iya. untuk tanaman-tanaman. Di lingkungan masing-masing kelurahan. Misalnya di Kelurahan Marunda berarti biasanya sih kalau hijau itu dari dinas kehutanan biasanya. Pekerjaannya tapi di area Di situ area atau di malah di area Kelurahan Marunda. Iya. Tergantung kelurahannya. Kalau misalnya mereka berkecimpung di Kelurahan Marunda, ya berarti di Kelurahan Marunda. Misalnya di Kelurahan Lorotan, ya berarti di Kelurahan Lorotan. Tergantung tugas mereka ditempatkan di mana. Iya. Dan ada kemungkinan nggak itu diputer, misalnya yang dari Marunda puter ke yang tetangga sebelah, kelurahan sebelah atau wilayah lain, kemungkinan kayak gitu gak? Atau hanya emang udah di situ aja? Emang biasanya sih sudah ditempatkan di situ saja. Yang di Kelurahan Marunda ya di Kelurahan Marunda. Misalnya sampai nanti ada akhir tahun biasanya ada perekrutan kembali untuk PPSU ataupun bagian pertamanan ataupun bagian dinas kebersihan dan pasukan biru itu. Yang pasukan biru biasanya di suka gituin apa tuh namanya, saluran air. Biasanya dia apa sih namanya, mendam. Jadi dari misalnya di tanah terus dipelur gitu kan. Nah, itu tugas mereka. Dan juga sama membersihkan saluran juga. Ada lagi sih APK. APK itu bagian perairan juga. Biasanya mengangkut air di saluran-saluran, sampah-sampah yang ada di saluran besar misalnya. Kalau kita kan PPSU juga sama juga mengangkut saluran-saluran juga, sampah-sampah yang ada di saluran, tapi saluran-saluran yang hanya kecil-kecil saja. Mungkin yang paling lebar 1 meter atau sampai 2 meter lah. Tapi kalau yang APK itu dia bisa di saluran yang besar, sungai. PKT itu termasuk ruang lingkup mereka itu. Iya. Kalau itu gajinya UMR. Kalau Gaji gitu ya, alhamdulillah UMR. ada kontrak kerjanya? Kontrak kerja kita selama setahun dari Januari sampai Desember. Setelah Desember Ada kemungkinan diperpanjang, ada kemungkinan diputus. ya. Jadi ketika akhir Desember itu kita mengajukan kembali untuk bekerja kembali sebagai kontrak. Karena tiap tahun kita tekan kontrak. Surat perjanjian kontrak. Kalau UMR di Pemprov sendiri untuk PPSU dan pasukan lainnya itu berapa sih? Sampai sekarang UMR di Jakarta Pemprov ini sampai sekitar 4.200.000. Sekarang kita ya. Dulu awal dari PPS itu sekitar masih 2,7 awalnya. Kemudian naik sampai sekarang 4.200.000. Ntar dulu akhirnya lagi ini dulu. Oh gitu. Jadi standar UMR gitu. Ada bonus atau intensif lain? Untuk yang lain sih nggak ada. Hanya itu aja. Cuma itu aja. Nah, kan ini kalau sekarang kan itu udah bicara apa ya? Kerjaan lebih enak lah. Nah, mungkin ada nggak cerita yang apa ya, mungkin ya bukan bermaksud nyari yang gak enaknya sih, tapi mungkin ada sesuatu pengalaman yang mungkin bisa dibagi. Sampai saat ini sih alhamdulillah karena kita melakukannya secara enjoy gitu ya, dengan lihat niat lillahi ta'ala, kita semata-mata untuk bekerja, untuk mencari kebutuhan buat keluarga. Ya alhamdulillah kita
nggak ada halangan apapun, kita jalani dengan ikhlas. Karena kalau semua sesuatu dikerjakan dengan ikhlas, kita akan mengerjakan juga enak. Ya. Walaupun panasnya matahari, kadang-kadang kalau lagi hujan kita kehujanan, itu kalau kita jalani dengan ikhlas, ya alhamdulillah akan Enjoy. mendapatkan hasil Berkah. yang enak juga. Kan sedikit kita mundur ke belakang lagi. Dulu kan Bang Yani ini pesantren, ya. Ya. Pesantren. Dulu pesantrennya apa? Pesantren Darul Qolam. Darul Qolam. Dari kelas berapa itu? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 SD, Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP di Darul Qolam. Sampai kelas 6 berarti 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 1 SMP sampai SMA. Nah, itu apa? Zaman dulu, mungkin sekarang mungkin udah lebih modern, lebih maju lagi. Tapi sedikit cerita, zaman dulu masuk di sana itu masih punya nggak cerita apa yang apa? Ya mungkin kesan lah, 6 tahun masa ya nggak ada kesan-kesan sekolah di sana, apalagi boarding, nginep pesantren. Apa menurut Bang Yani? Kalau kesan-kesan selama di pesantren sih itu banyak sekali ya. Ya kita di sana makan bareng ngumpul, makan satu nampan tuh bisa 5 orang 6 orang bareng-bareng. Kemudian kadang-kadang kita ke kantin juga sama, langsung nyoblok aja misalnya, pakai nyomot aja, makan Indomie bareng-bareng 5 orang. Kadang-kadang kita malam gitu ya. Itu kesan-kesannya juga sangat terkesan sekali, sangat ya masih terbayang-bayang lah. Bersamaannya gitu. Iya, kita sampai saat ini juga seakan-akan kita masih merindukan masa-masa seperti dulu, masa bersama. Makanya kan kadang-kadang kalau kita kumpul reunian, itu udah cerita ngalur ngidul. Sekarang masih suka kumpul? Masih suka, cuman ya bisa dihitung lah, kadang-kadang setahun bisa sekali atau 2 kali. Mungkin karena kesibukan masing-masing gitu kan. Ya kita juga kadang-kadang suka minder juga, karena teman-teman banyak yang sudah pada sukses di kerjaannya. Kita kadang-kadang ya merasa gimana sih namanya anak pesantren, terus kita jadi PPSU yang bergelut di bagian sampah gitu kan. Sebenarnya nggak ada cita-cita sama sekali untuk jadi PPSU, nggak ada. Tapi mungkin jalannya ya, ke situ. Jalannya mungkin udah Allah kasih kayak gitu ya, mau di mana lagi. Semua orang kan pasti udah diinin kan jalan. Ya. Nah, di pesantren ya memang sih jadi ada pertanyaan, kan pesantren kurang lebih 6 tahun. Ya. Kan. Apa enggak dulu punya keinginan ngajar di sekolah, atau mungkin jadi ustadz mungkin? Dulu pernah ngajar di Latansa itu di Lebak, itu sekitar 2 tahun. Pada saat itu kan biasanya kalau setelah mondok itu di pengabdian. Nah pada saat itu kita mengabdi, di tahun pertama kita nggak dapat gaji. Tahun pertama kita nggak dapat, ya benar-benar ngabdi. Nah di tahun kedua baru kita dapat gaji, itu hanya cuman 30.000 sebulan. Di tahun berapa itu? Tahun 95 berarti 94. Saya awal ngajar tahun 93 kan, lulus 93. Dia ngajar langsung tahun pertama itu nggak dapat gaji, tahun kedua baru dapat gaji sekitar 30.000. Ya 30.000 dapat buat beli rokok paling 3 bungkus 4 bungkus lah habis. Ya itu bukan gaji sih ya, istilahnya cuman ya buat uang saku lah. Uang saku. Iya. Tapi makan di sana ditanggung?
makan ditanggung, makan, kemudian buat alat-alat mandi, di sabun, odol, subsidi. itu diberikan kita tiap bulan. Makan juga sama, sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, Ya, untuk dulu di Darul Kolam itu sendiri dulu itu ada nggak sih dia program, kalau istilah sekarang mungkin program unggulan, apa yang diunggulkan di pesantren itu? Ada nggak di sana? kalau dulu itu biasanya kan namanya pondok pesantren itu mengunggulkan eh, menjadikan santri-santri yang punya punya iman, punya takwa gitu ya. Santri yang bertakwa istilahnya. Jadi ketika kita sudah di pesantren, setelah lulus dari pesantren itu silakan mau melanjutin ke mana gitu kan. Itu tergantung dari pilihan masing-masing. Yang pasti mencetak generasi-generasi yang bertakwa lah. Iya. Eh, tadi mau nanya apa? Kelewat. Darul Kolam, oh ya, Darul Kolam itu dulu itu udah modern atau ini? Kalau sekarang kan istilah modern maksudnya ujiannya udah diakuin pemerintah. Kemudian untuk melanjutkan misalnya dari pesantren itu mau melanjutkan atau ke sekolah lanjutan nasional atau negeri itu bisa. Kalau yang modern di zaman dulu Bang Ian itu di Darul Kolam itu udah modern atau hanya sebatas pesantren yang agamis aja yang dipelajari? Ada pelajaran-pelajaran umum nggak yang dinasionalkan istilahnya oleh pemerintah? Pada saat itu kita itu sudah modern. Jadi yang memang modern itu semuanya itu kita ngikut program pemerintah juga, kemudian tidak lepas dari program pondok itu sendiri. Misalnya kayak muhadoro. Muhadoro itu pidato dalam 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kemudian ekstrakurikuler yang lain seperti pramuka, kegiatan-kegiatan yang lain itu ada. Jadi pondok pesantren itu modern itu karena di dalamnya kita belajar di dalam, kemudian pelajaran umum juga diikutsertakan. Jadi kita menginduk ke pemerintah. Pemerintah. Iya. Jadi pada saat lulusan itu mau melanjutkan kan 6 tahun, berarti kan dari kelas 1 SMP sampai SMA kan berarti. Iya. SMA kalau misalnya lulus itu mau melanjutkan kuliah berarti bisa melalui pakai ijazah itu berarti. Iya. Saat itu emang ijazahnya ijazah bukan SM, maksudnya aliyah gitu ya. Iya, iya, iya. MTS sama aliyah. Iya. Lain dengan di Latansa waktu saya ngajar itu, di sana programnya adalah program SMA. Jadi 3 tahun kalau SMA. Sekolah Tansa itu malah bukannya MA, bukan. Malah nian SMA. Iya, Latansa itu malah nginduknya ke SMA. Tapi tetap kalau misalnya yang dari lulusan SMP, tetap mereka juga ada masa-masa extension percobaan gitu ya. Jadi mereka 4 tahun di sana. Emang kebetulan waktu saya di sana itu belum ada, banyakkan santri-santri itu operan dari Gintung, dari Darul Kolam. Yang dioper dari Gintung, Darul Kolam ke Latansa. Jadi untuk pas ketika saya ngajar di sana, baru tahun pertama yang asli dari Latansa itu sendiri. Dan pada saat itu memang belum ada santri putri. Santri putri yang adanya di mana nih? yang di Latansa. Oh, Latansa. Kalau Darul Kolam sendiri ada? Darul Kolam ada santri putri. Santri putri itu tempatnya terpisah antara santri putra. Jadi ada yang membatasi gerbang asrama putri dan asrama putra. Nah, ketika kita belajar baru itu berkumpul.
seperti Sekolah biasa. sekolah-sekolah biasa. Oh, jadi satu kelas juga ada cowok, ada putra, ada putri. Iya, Tapi pada saat udah selesai kegiatan mereka balik masing-masing ke asrama ke asrama masing-masing. masing-masing, dan mereka juga mengikuti kegiatan. Kalau santri putrinya berarti mengikuti kegiatan santri putri, yang putra ikuti kegiatan putra. Jadi masing-masing. Nah, berarti kalau ada proses pertemuan antara putra dan putri, berarti ada dong kemungkinan cinlok di situ. Ya, namanya juga ABG ya. Pada saat itu ya adalah Ada ngalamin. Bang Yani ngalamin sendiri ngalamin. 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 Itu gimana anak pesantren itu? Ya hanya sekedar cinta monyet gitu lah. Cinta monyet pada saat itu, wah, gue suka sama dia nih kayaknya. Akhirnya pas sudah keluar mah udah lupa aja, pada saat itu aja udah. Oh gitu. Iya, namanya cinta lokasi ya. Cinlok. Ya kali gitu ada yang jodoh di situ kan. Ada sih teman-teman yang berawal dari sana sampai sekarang mungkin memang sudah jodoh ya. Ada beberapa orang lah yang akhirnya sampai sekarang menjalin rumah tangga dari teman-teman pondok itu sendiri. Tergantung jodohnya juga. Iya. Oke, kan udah dari pesantren 6 tahun di pesantren. Nah setelah itu kalau nggak salah kan dengar melanjutin kuliah. Iya. Nah di saat itu kuliah lanjutnya masih di pesantren, daerah pesantren maksudnya, atau kan Bang Yani udah masa itu pun nama juga masih ya titik juga kan, masih Iya. kecil. Nah, Emang dulu waktu masih di pesantren itu sempat kuliah. Itu ngambil fakultas ekonomi. Iya. Dia pada saat itu pas pas keluar dari ngajar ya di kampus juga otomatis keluar juga. Karena kan tempatnya juga antara Jakarta dengan Lebak tuh cukup jauh juga. Dan kurang lebih sekitar udah berapa tahun ya, dari 95 terakhir ke sana sampai sekarang itu belum ke sana lagi. Sekitar 20 tahun ya, sekitar 20 tahun lah. enggak maksudnya setelah dari pesantren ngelanjutinnya pulang dulu, lulus pulang ke rumah, atau masih di pesantren udah kuliah? Setelah lulus lah, itu kan lagi pas sudah ngabdi. Udah ngabdi Udah di ngabdi di Latansa 2 tahun, 2 tahun. kemudian ngelanjutin kuliah. Lanjutin kuliah juga di Dan sana. kuliahnya di sana. Di sana juga di Rangkas. Di Rangkas. Iya. Nah, itu gimana perjalanan kuliahnya sendiri? Perjalanan kuliah itu pada saat itu kan memang masih awal-awal kuliah itu berdiri ya. Jadi mahasiswanya juga dari pondok itu sendiri, dari guru-guru di sana Latansa. Hanya beberapa orang saja itu waktu itu. Ya kalau nggak salah sekitar ada 3 orang 4 orang lah untuk Anak muridnya? Iya, mahasiswa. Oh. Untuk mahasiswa Karena pada saat baru, itu karena baru. Kemudian itu kan ada 2. Ada fakultas ekonomi sama fakultas dakwah. Fakultas dakwah ya kurang lebih juga mungkin ada sekitar 5 orang 6 orang. Karena masih awal-awal. Gitu. Nah, tapi itu di situ selesai atau Enggak selesai. enggak selesai? Karena waktu itu ngajar cuma 2 tahun. Akhirnya otomatis ya kuliah juga terhenti juga. Kemudian melanjutin kuliah ketika sudah keluar dari Latansa, tinggal di rumah. Nah itu kuliah di Universitas Attahiria. Attahiria itu sempat sampai semester 8. Di akhir dong. Akhir. Terus ketika mau ngelanjutin ternyata dari pihak fakultas harus bayar ini. Akhirnya setelah dihitung-hitung itu banyak juga pengeluaran. Akhirnya yang ngedown juga. Ya mendingan ya udahlah buat anak istri aja lah. Karena saat itu memang kondisi kita kerja juga masih luntang-lantung. Ya korban inilah kerja kontrak.
kontrak sini kontrak sana, Hmm. outsourcing. Oh, jadi setelah lulus dari situ nggak langsung kerja, nggak langsung kuliah, kerja dulu baru ini lagi. Dan itu efek ya banyak kan ya orang gitu ya. Iya. Ya itu perjalanan ini ya. Sebenarnya sempat ngajar juga Hmm. di waktu itu di Madrasah Ibtidaiyah MI. di daerah Penjaringan Rawa Bebek. Hmm. Itu setahun sih, tahun itu pindah ke sini ke Condet di SDIT Stay SDIT di mana di PKUI bukan? ya, PPKUI. Setahun juga, itu masih dalam ketika masih kita kuliah, jadi sambil kuliah kita Ngajar. ngajar. Tapi kan sekarang nggak ngajar. Sebenarnya dari hati kecil sebenarnya memang punya passion ngajar atau memang mungkin apa jalannya nggak ke sana gimana? Ya mungkin karena trauma ya pada saat itu ya, karena dulu kan gaji guru tahu sendiri Hmm. itu minim sekali. Dulu waktu saya ngajar di Madrasah Ibtidaiyah itu menerima gaji 60.000 sebulan, padahal itu udah tahun 97 kalau nggak salah, 97. Si ini banget ya. 97 kan 60.000 ya kecil lah, termasuk lah, karena pada saat itu kan kita honorer. Hmm. Nah di situ mungkin karena saya merasa trauma dengan gaji guru, akhirnya banting setir ke yang lain. Ya ketemunya ya outsourcing itu, banyak kan kontrak, habis kontrak perpanjang lagi, akhirnya nggak kelar kontrak terus. Akhirnya sampai sekarang juga PPSU juga sebagai kontrak juga. Tapi gajinya lumayan. Alhamdulillah. Outsourcing itu sendiri berapa tahun itu kerja di ya istilahnya di bawah outsourcing? Ya itu sempat berapa perusahaan udah mental sono mental sini ya, dari pernah di kontroler ataupun kayak buat fogging gitu ya. Fogging itu emang kerjanya enak di hotel. Walau saat itu di Hotel Shangri-La, ya hotel bintang 5 termasuk ya, enak. Ini sih keren Shangri-La. Cuman saat itu ya gajinya ya kita kembali ke gaji lagi, emang gaji tidak memuaskan, ya akhirnya mental lagi. Ya, Mental lagi cari kerjaan yang lain. Sedikit saya ini juga, saya juga pernah sebelum kerja di MTS 6 juga pernah juga kerja outsourcing dan gedungnya sih keren banget. Di mana? Bursa Efek Jakarta. Keren kan? Planning service. Kelihatannya kalau orang bicara kerja di mana Mas? PJ. Widih. Padahal planning service, outsourcing pula. Ya itulah pengalaman 2 tahun. 2 tahun di outsourcing di ya seperti itu. Tapi kita juga jadi ada pengalaman tapi kan ada sebuah bekal juga buat kita juga pribadi. Nah, sekarang kan udah punya anak berapa? 4. 3. Oh, keren. Mau nambah lagi kali? Oh, udah cukup. Cukup. Kita yang witir. Apaan tuh witir? Yang ganjil. Nah, punya anak 3. Dan sekarang udah tinggal di rusun. Masih ini enggak dalam sekarang ini kan perekonomian lagi enggak stabil untuk membesarkan 3 anak. Apa kayaknya masih kurang atau emang kalau di bicara kurang mah semua juga pasti banyak kekurangannya ya. Pengen ini, pengen itu, anak pengen bisa ini, pengen punya ini. Sekarang aja kan saya berusaha buat ya paling enggak saya kerja ada hasilnya lah, motor gitu kan, kemudian anak juga bisa sekolah.
Ya emang planning dari yang pertama di pesantren, saya masukin pesantren juga, ya istilahnya biar nantinya nggak seperti saya lah, nggak pengen, sebenarnya ingin punya keinginan biar mereka itu punya wawasan lebih luas lagi, nggak seperti bapaknya ketika pesantren akhirnya ujung-ujungnya jadi tukang sapu. Nah, ini Harapannya bapaknya belum jadi ustadz, anaknya bisa jadi ustadz atau kiai atau mubalik mungkin ya ya, harapannya. ya alhamdulillah sih untuk jadi ustadz kampung mah udah sih, Oh, kadang-kadang suka dipanggil buat tahlilan, hmm. buat yasinan. Ya alhamdulillah sih orang masih nganggap kita ustadz walaupun kita nggak menganggap diri kita ustadz. Mereka manggil kita ustadz, ya menjadikan kita, mempercayakan kita untuk membantu mereka buat mimpin lah. Itu alhamdulillah masih Bekalnya masih ada masih ya, kepake. masih selama ya kan katanya kan kalau kita gimana mencari ilmu itu nggak akan pernah habis dan akan keberkahan juga pasti akan ini. Ya kan kita kan untuk mencari ilmu itu kan memang sudah jadi itu Rasulullah, itu kan kewajiban. Utlubul ilma dalam hadi lala, dari kita dari buayan sampai ke liang kubur itu tutuplah ilmu. Ilmu itu kan nggak mesti harus kita belajar di sekolah. Ya kan kita bisa belajar juga melalui majlis taklim bersama orang-orang yang soleh. Kita berkumpul sama ustadz, itu juga suatu ilmu. Pengalaman hidup juga suatu ilmu juga. Kalau nggak salah dulu mahir kaligrafi ya, sampai dulu bikin apa tuh kaligrafi di kaca, di balik kaca dengan tangan gitu. Ya mahir sih enggak, hanya bisa lah sedikit lah. Ya semuanya yang penting kita ada bisanya lah, bisa kaligrafi, bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngaji ya bisa gitu kan. Soalnya nggak nggak ngilangin banget, walaupun kita dari pesantren nggak ngilangin kalau misalnya kita pernah belajar seperti itu. Kita pernah belajar kaligrafi, pernah belajar kayak janur, ya bisa lah sedikit-sedikit mah, cuman nggak difokuskan. Nah, kenapa nggak, kan sebenarnya kalau menurut Ahmad pribadi itu kan sebuah skill, keterampilan. Kenapa nggak dilanjutin? Ya mungkin saat ini iseng-iseng dinin apa masih, atau emang benar-benar udah nggak sekarang? Untuk Ya kayak kaligrafi, kayak pidato bahasa Arab, mungkin ada yang masih suka istilahnya. kalau untuk kaligrafi paling udah mentok ya, kita nggak ngembangin lagi. Paling kayak kalau misalnya kayak yang lainnya kayak pidato bahasa Arab, iya sama sih sebenarnya, karena lingkungan kita udah lain lingkungannya, bukan lingkungan Religius. ya, bukan lingkungan pondok. Kalau misalnya kayak gitu kan, ya paling nggak emang ya sedikitnya adalah yang kita ajarin sama anak-anak bagaimana cara berbicara bahasa Arab, bahasa Indonesia, gitu kan. Oke, saya rasa kita apa ada lagi yang mau ngobrolin? Apa lagi bro? Ada yang kelewat nggak bro? Tim kreatif, gimana kasih ituan ke papan? Gak ada berartinya. Tim kreatif nih gimana? Diem aja tim kreatif. Kirain lagi nyiapin nih. Oke, ya saya rasa kita cukupkan ngobrol-ngobrolnya di tengah pandemi ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama bang ya, pandemi ini segera berakhir. Amin. Segera kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena ya kalau walaupun disuruh di rumah, kita berusaha di rumah, tapi kan kadang ada aja BT-nya yang harus keluar. Dan sampai tadi pun jujur jadi apa ya, agak seram juga ngeliat di jalan-jalan tuh makin rame bang, makin rame. Entah karena mungkin kejenuhan
atau apa gitu juga nggak tahu, tapi yang jelas ya sebaiknya di rumah aja sih, kalau nggak ada keperluan. Kayaknya kurang sih, kesadaran masyarakat kita agak kurang. Masih kurang ya. Iya. Karena Mungkin juga karena faktor-faktor kebutuhan juga, betul. ya nggak bisa disalahin juga sih mereka juga. Mereka dirumahkan sementara mereka perlu makan, ya kan, perlu kayak jajan segala macam. Sementara kalau di rumah kan berarti kan udah nggak bekerja gitu kan, di rumahin nggak ada bekerja, ya nggak ada pemasukan. Mungkin kalau orang-orang yang punya gaji mungkin dapat kali ya, punya gaji, ada hiburannya, ada maksudnya ada pemasukannya. Tapi iya. kayak orang-orang yang seperti orang berdagang, kemudian yang ojol, yang lain sebagainya, itu mereka kan jasa, ya kan. Kalau makanan ya jasa dari makanan itu sendiri. Kalau mengandalin dari konsumen, kalau konsumennya nggak ada yang beli ya mereka ya lama-lama bangkrut. Masa mau makan sendiri, Iya, oke. masak sendiri, makan sendiri. Oke, dikit lagi kita mau lebaran, 2 hari lagi ya ke lebaran ya. Sekarang hari apa sih? Besok hari Sabtu, Minggu ya ke lebaran ya. Iya, Jadi apakah ke lebaran dari ya? pemerintah sih kayaknya Minggu ya. 1 Syawal itu pada hari Minggu. Ya. Kalau lewat sini. Ya. Ya, jelang lebaran saya pribadi mohon maaf apabila terdapat ucapan yang kurang berkenan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke bang, terima kasih banyak. Cubai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rolling kamera, cut.